Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati dan saya banggakan segenap pengurus, anggota Komunitas Belajar Gemilang SMA Negeri 1 Blora dan segenap para peserta yang hadir dalam kegiatan webinar di pagi hari ini. Yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan yang Maha Rahman Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena atas berkat rahmat Allah, kegiatan ini insya Allah dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan kita untuk dalam rangka meningkatkan semangat serta pengembangan kompetensi baik guru-guru di SMA Negeri 1 Blora maupun rekan-rekan semuanya, guru-guru SMA, SMP, SD di mana saja berada yang mengikuti. Selanjutnya, sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga serta sahabat-sahabat serta kita semua sebagai saudara-saudara Rasulullah. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengucapkan terima kasih yang seterus-terusnya kepada tim penggerak komunitas belajar maupun seluruh anggota, juga kepada Bapak Ibu narasumber. Kali ini narasumbernya Pak Joko Wahono dan Bu Eka Fatmawati. Terima kasih sekali sudah berkenan untuk menyampaikan best practice yang sudah dilaksanakan. Dan terima kasih saya juga kepada seluruh peserta. Tanpa peserta tentu kegiatan webinar ini tidak akan bisa terlaksana. Harapan kami semoga webinar ini tetap akan kita laksanakan dengan tujuan untuk saling bergandengan tangan, saling memotivasi, saling menguatkan sesama rekan guru, sesama pendidik anak bangsa, sehingga kita bisa semakin baik, semakin menguasai dalam segala ilmu yang dibutuhkan sebagai guru untuk peserta didik kita. Terima kasih dan mohon maaf ada kekurangan dalam pelaksanaannya. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita, kekuatan kepada kita, sehingga kita bisa menjadi guru yang selalu bersemangat dan menyemangati semangat untuk belajar sepanjang hayat. Demikian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Dr. Anda Yuni Niwati MPD. Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, selanjutnya yaitu memasuki acara inti penyampaian materi oleh narasumber. Dalam penyampaian materi ini akan dibagi menjadi dua sesi. Yang pertama yaitu sesi pemaparan materi dan yang kedua yaitu sesi diskusi. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Eka Fatmawati SPD dengan judul Praktek Baik Penggunaan Digital Storytelling dalam Pembelajaran dalam Pembelajaran. Izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae beliau. Nama yaitu Eka Fatmawati. Beliau mengajar bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Blora. Lahir di Blora pada tanggal 17 Juni tahun 1986. Beliau menyelesaikan studi sarjana pendidikan bahasa Inggris di Universitas Muhammadiyah Malang. Beliau saat ini sedang menempuh magister pendidikan bahasa Inggris di Universitas Negeri Malang. Kemudian pengalaman dalam mengikuti diklat, beliau mengikuti diklat TEFLIN bekerja sama dengan The University of Sheffield in UK secara daring dan menulis artikel ilmiah populer yang dimuat dalam koran provinsi.
Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Perpustakaan Lentera Ilmu SMA Negeri 1 Blora dan sekaligus sebagai pegiat literasi. Kemudian buku yang pernah ditulis, beliau tidak menyebutkan judulnya, namun buku tersebut sebagai buku ber-ISBN. Baiklah Bapak Ibu, demikian untuk kurikulum vitae beliau. Kepada yang kami hormati Ibu Eka Fatmawati, untuk memberikan materi, disilakan. Terima kasih Bu Rina, terima kasih Bu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin meralat sebentar ya Bu, tidak Universitas Negeri Semarang, tapi tidak Universitas Negeri Malang, tapi Universitas Negeri Semarang. Terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Blora, Ibu DRA Yuniniwati MPD, dan yang saya hormati panitia serta peserta webinar pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Selamat pagi Bapak Ibu, saya mengucapkan selamat pagi waktu Kamolan, nggih. Nanti kita santai saja Bapak Ibu karena ini adalah cuma berbagai praktek baik. Nah, mungkin praktek ini menurut saya adalah baik, tapi saya yakin bukan yang terbaik. Dan pasti Bapak Ibu guru peserta webinar ini memiliki segudang praktek baik yang jauh lebih baik daripada saya. Izinkan, mohon maaf Bu Yuli bisa share screen. Nanti dalam penyampaiannya saya bikin santai saja Bapak Ibu karena kita hanya berbagi saja. Oke. Jendela audiensnya bisa di-close, Bu, mungkin. Oke. Sampun. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Sebagai perkenalan, nah nama saya adalah Eka Fatmawati, saya adalah pengajar bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Blora sejak 2011. Hari ini saya akan berbagi pengalaman praktek baik penggunaan digital storytelling dalam pembelajaran yang sudah saya gunakan. Kebetulan ini adalah pembelajaran bahasa Inggris. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ketika kita mendengar storytelling, nah ketika next slide Bu. Next slide. Ya, sebelum kita menginjak pada digital storytelling, kita harus mengingat dulu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Di sini bahwa kita tahu bahwa Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan menyatakan bahwa pendidikan sebagai guru yaitu pendidik, yaitu pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Di situ juga beliau mengatakan bahwa kita sebagai pendidik itu harus mendidik anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Next slide. Ya, apa yang dimaksud dengan kodrat alam di sini? Kodrat alam di sini adalah bahwa kita tahu bahwa murid kita itu sangat beragam, di kelas itu beragam. Mereka dilahirkan dari kemampuan yang berbeda-beda. Ada murid kita yang pinter, cerdas, ada murid kita yang biasa, sedang-sedang saja, ada yang lambat, bahkan ada yang sangat lambat atau slow learners. Mereka juga memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Ada yang cerdas dalam bidang bahasa, ada yang cerdas dalam bidang matematika, spasial, musik, seni, dan motorik mereka. Itu adalah keberagaman yang dimiliki oleh peserta didik kita. Selain itu, kodrat alam yang dimiliki oleh anak-anak kita yaitu karakter. Di dalam kelas itu kan sangat beragam. Ada yang over atau hyperaktif, ada yang anaknya terlalu over, ada yang pemberani, ada yang pemalu, ada yang penakut, ada yang pasif, ada yang ekstrovert, ada yang introvert. Itu adalah keberagaman dari segi karakter. Selain itu, kodrat alam selanjutnya yaitu gaya belajar. Gaya belajar peserta didik kita itu berbeda-beda. Ada yang tipenya kinestetik dengan harus bergerak-gerak, dengan berlari-lari atau
media bergerak, ada yang tipe yang audio, ada yang tipe visual, atau yang gabungan yaitu audio dan audiovisual. Selanjutnya yaitu bahwa murid kita itu juga berasal dari background keluarga yang berbeda. Seperti halnya kita di Blora itu ada peserta didik kita yang hidup di kota, ada mereka yang tinggal di pinggiran, ada yang dekat dengan hutan seperti saya. Nah, Randu Blatung itu dekat dengan hutan. Nah, jadi saya anak hutan sebenarnya. Itu juga memiliki kodrat alam yang berbeda-beda. Next slide. Nah, pada kodrat zaman, kita tahu bahwa anak-anak kita adalah Gen Z atau Gen Z. Berbeda dengan saya, mungkin zaman milenial atau Gen Z. Mungkin ada ya bapak-bapak atau guru-guru sini yang tipe baby boomer atau apa. Nah, itu perubahan dari waktu ke waktu itu pasti ada. Kita dulu bayangkan Bapak Ibu ketika dulu zaman saya ketika kita menelpon itu pakai koin. Nah, sekarang di telepon umum sekarang sudah memakai smartphone. Dulu zaman saya ketika HP 3310 adalah zaman yang paling canggih, sekarang sudah tidak ada apa-apanya. Itu perubahan teknologi dari zaman waktu ke waktu. Kodrat zaman yang dimiliki oleh peserta didik kita yaitu bahwa Gen Z itu lebih senang eksis. Dia lebih senang eksis di medsos dan penggunaan teknologi. Nah, disinilah saya akhirnya berefleksi, Bapak Ibu, berefleksi kira-kira Gen Z atau murid-murid saya agar mereka menggunakan teknologi dengan baik, tidak hanya untuk scroll atau scroll media sosial, tidak hanya membuat status saja, tidak hanya untuk gaya-gayaan joget-jogetan saja, tetapi kita bisa mengarahkan anak untuk memanfaatkan teknologi dan mereka menjadi produsen teknologi, tidak menjadi sebuah konsumen teknologi lagi. Next slide, Bu. Nah, ini sebelum kita mulai pada praktek baik saya tanya pada Bapak Ibu. Nah, bagaimana pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu tentang pengaplikasian teknologi yang Bapak Ibu lakukan? Mungkin ada yang speak up atau bisa menuliskan di kolom chat box Bapak Ibu. Silahkan, feel free. Monggo Bapak Ibu. Mungkin, di sini ada wall quizzes, ya boleh pakai quizzes untuk kita bisa assessment pakai quizzes, nggih. Terus ada lagi mungkin Bapak Ibu menggunakan aplikasi GeoGebra untuk menggambar garis, ya. Terima kasih Pak Idris. Ada mungkin lagi penggunaan teknologi yang Bapak Ibu lakukan, memanfaatkan Canva, ya Bu, memanfaatkan Canva. Terima kasih Bu Heni. Mungkin ada lagi Bapak Ibu. Saya tetap pakai Classroom, Canva. Oke, Bu Dini, terima kasih. Pak Eko menggunakan Moodle. Nah, sudah pakai LMS Moodle ya Pak. Pak Taufan, Google Map untuk gambar perspektif. Pak Joko, kombinasi PowerPoint dan add-on. Ya, Bapak Ibu ternyata sudah memiliki sangat banyak pengalaman tentang aplikasian teknologi. Ya, tidak kita pungkiri ya Bapak Ibu bahwa COVID-19 itu memberikan efek yang baik untuk kita tentang belajar teknologi. Ini ada ibis untuk gambar anime. Ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah mengetik jawaban di chat box. Selanjutnya next slide. Nah, digital storytelling. Nah, di dalam benak kita, kira-kira menurut Bapak Ibu ada kata storytelling. Nah, menurut Bapak Ibu bisa menuliskan di chat box storytelling itu apa ya? Cerita, ya cerita, boleh. Storytelling itu cerita. Mungkin ada lagi? Menceritakan ulang, nah, retell boleh, bercerita Bu Dini. Oke, bercerita, menceritakan ulang, dan tentang cerita. Oke, Bapak Ibu di sini bahwa digital storytelling, saya mengambil teori dari Robin tahun 2008, bahwa digital storytelling adalah seni membuat
cerita pendek dengan menggunakan berbagai media digital seperti foto, suara, animasi, atau gambar bergerak. Nah, itu secara teknis bahwa digital storytelling seperti itu. Tetapi yang paling kita tekankan pada anak bahwa digital storytelling itu tidak hanya mereka menggunakan, maaf slide-nya hilang ya Bu. Tidak hanya menggunakan gambar secara teknisnya, aplikasian, tetapi yang penting adalah personalizing-nya. Nah, jadi sudut pandang anak itu seperti apa tentang digital storytelling? Sudut pandang mereka, apakah ada relevansi antara cerita tersebut, tokoh tersebut dengan kehidupan mereka yang ada sehari-hari. Untuk slide-nya menghilang. Sebentar, Bu. Ya. Biasanya kalau kita tentang storytelling pasti kita akan fokus pada sebuah narasi atau alur cerita. Tetapi di sini bahwa digital storytelling itu tidak hanya digunakan untuk cerita narasi seperti naratif saja, tetapi kita bisa menggunakan pada jenis-jenis yang lain. Kalau mungkin pembelajaran bahasa, kita bisa menggunakan pada teks biografi, pada teks recount, deskriptif. Mungkin untuk mapel lain bisa menyesuaikan. Kita misalkan untuk matematika, mungkin bagaimana cara mengukur tiang bendera. Untuk fisika mungkin hukum Newton atau apa bisa kita sesuaikan dengan karakteristik mapel kita masing-masing. Jadi digital storytelling tidak hanya untuk narasi saja. Nah, next slide Bu. Ya, kenapa saya memilih digital storytelling? Mengapa digital storytelling? Karena satu, menurut Robin, bahwa keuntungan menggunakan digital storytelling yang pertama adalah tentang digital literasi atau literasi digital. Di mana yang dimaksud dengan literasi digital ini adalah kemampuan peserta didik kita untuk berkomunikasi baik dengan partner atau bersama dengan komunitas untuk membahas sebuah masalah, mengumpulkan informasi sehingga menemukan solusi. Yang kedua yaitu adalah global literacy atau literasi global. Yang dimaksud dengan literasi global di sini adalah kapasitas peserta didik untuk membaca, menafsirkan sebuah informasi, menanggapi informasi atau menanggapi pesan dengan perspektif global. Jadi mereka tidak hanya memandang sebuah informasi dari sudut pandang mereka sendiri, tetapi dengan mereka memiliki global literacy, mereka akan memiliki kemampuan dalam menanggapi sebuah pesan informasi dengan perspektif atau sudut pandang yang banyak, tidak hanya satu sudut pandang. Selanjutnya yaitu teknologi literasi atau literasi teknologi. Nah, di dalam pembuatan digital storytelling akan meningkatkan teknologi literasi teknologi. Yang dimaksud dengan teknologi literasi di sini adalah kemampuan peserta didik kita dalam menggunakan komputer dan teknologi, baik itu internet, untuk meningkatkan pembelajaran, produktivitas, bahkan kinerja mereka. Jadi literasi teknologi mereka tidak hanya digunakan untuk hal-hal yang tidak berguna, misalkan hanya sesekali scrolling medsos tidak apa-apa, tetapi itu untuk mendukung kemampuan teknologi mereka dalam pembelajaran. Itulah disebut dengan literasi teknologi. Selanjutnya yaitu visual literasi atau literasi secara visual, di mana kemampuan peserta didik kita itu untuk memahami, menghasilkan dan mengkomunikasikan ide mereka melalui gambar yang visual, menggambarkan sesuatu yang visual. Di situ adalah tentang visual literasi. Selanjutnya yaitu informasi literasi atau literasi informasi. Di situ kemampuan murid kita untuk menemukan, mengevaluasi, dan mengsintetis informasi, apakah berita itu benar atau tidak, apakah berita atau cerita itu sesuai dengan alur cerita yang akan mereka buat atau tidak. Di situ kemampuan literasi informasi sangat dibutuhkan. Selanjutnya Bu, next. Nah, sebelum
beranjak pada langkah-langkah pembuatan digital storytelling sudah saya praktekkan, saya di situ membuat tujuan saya apa sih untuk menggunakan digital storytelling. Dalam pembuatan digital storytelling, tujuan pembelajaran saya yang pertama yaitu saya berusaha untuk memfasilitasi kemampuan siswa saya dalam mengelaborasi kreativitas, bahwa saya yakin bahwa peserta didik itu memiliki kreativitas, berdaya nalar kritis yang sangat tinggi. Jadi saya berusaha untuk memfasilitasi mereka. Yang kedua yaitu membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan bermakna. Nah, menyenangkan jadi tidak bosan, tidak hanya guru yang ngomong terus. Nah, tapi saya ingin bahwa pembelajaran itu tetap berpusat pada siswa. Selanjutnya yaitu membangun rasa percaya diri siswa untuk menghasilkan sebuah proyek. Terkadang peserta didik itu untuk menghasilkan sebuah proyek pembelajaran itu masih agak tidak confidence, tapi dengan menggunakan digital storytelling yang pernah saya praktekkan, saya berkeinginan agar peserta didik itu memiliki sebuah proyek yang dapat mereka banggakan. Selanjutnya, Bu. Ya, di sini ada langkah-langkah pembuatan digital storytelling. Saya mengambil teori dari Miller tahun 2017. Ada 7 langkah di sini, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu start with idea atau dimulai dengan sebuah ide, dimulai dengan ide. Yang kedua adalah do research atau bereksplorasi. Yang ketiga yaitu menulis skrip. Yang keempat itu membuat storyboard. Yang kelima mengumpulkan dan membuat gambar, audio, dan video. Selanjutnya editing, ada proses editing, dan yang terakhir adalah publishing dan reflecting. Kita bahas satu-satu Bapak Ibu. Nah, di sini kita mulai dari ide. Nah, di dalam kegiatan ini yang saya lakukan adalah seperti yang dilakukan oleh Bapak Ibu pada umumnya, yaitu brainstorming. Kegunaan brainstorming itu adalah kita menggali building knowledge of field dari peserta didik kita, sehingga kalau mereka memiliki background pengetahuan yang relate dengan materi, itu akan memudahkan mereka untuk menulis alur sebuah cerita. Di sini brainstorming, kita bisa menanyakan kepada siswa seperti ini. Do you like story? Do you like reading story? Pasti mereka menjawab, yes, I like. Kita juga bisa bertanya pada mereka, dulu ketika kecil, kamu suka tidak dibacakan cerita sama ibu kamu? Ibumu sering nggak membacakan cerita ketika kamu mau tidur? Nah, mereka misalnya menjawab, pernah Bu, terus kita gali lagi. Ceritanya apa ya? Nah, kira-kira akan ada yang menjawab, almost my student answer, Kancil nyolong timun. Kebanyakan dari mereka menjawab Kancil nyolong timun. Nah, di situ setelah di sana mereka saya suruh bercerita. Kancil nyolong timun itu seperti apa? Ada yang versinya Kancil nakal, ada versinya Kancil yang patuh pada ibunya. Kenapa dia menyolong timun? Seperti itu mereka kita gali seperti itu. Nah, setelah itu siswa bisa diminta untuk menulis mind mapping. Nah, di sini kemarin saya menggunakan hanya papan tulis, jadi ada cerita Malin Kundang. Nah, Malin Kundang, saya buat kata Malin Kundang. Anak-anak saya suruh untuk membuat mind mapping. Cerita Malin Kundang itu seperti apa? Ada yang menulis durhaka sama ibunya, dia menjadi batu, terus dia berasal dari keluarga tidak mampu. Nah, mind mapping itu setelah terkumpul, itu nanti mereka saling berkomentar. Oh, itu salah nggak seperti itu? Nah, itulah kegunaan pada dimulai sebuah ide seperti itu. Next, Bu. Ya, selanjutnya adalah bereksplorasi. Nah, di bereksplorasi ini memang kemampuan guru itu pada tahap questioning. Kita harus memberikan pertanyaan yang yang relevan untuk peserta didik. Yang pertama, memberikan pertanyaan pemantik. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa digital storytelling itu lebih pada personalizing, yaitu tidak hanya bercerita saja, tetapi cerita itu kita tanya pada anak. Misalkan anak kemarin itu membahas tentang Malin Kundang.
kamu terinspirasi dengan cerita Malin Kundang itu apa yang menginspirasimu? Tokoh yang ada dalam cerita Malin Kundang ada nggak yang relate dengan kehidupan kamu? Nah, hubungannya apa cerita itu dengan kehidupan kamu? Itu kita memberikan pertanyaan kepada anak. Nah, setelah mereka menjawab pertanyaan tersebut, nanti mereka mencari informasi yang ada di internet, melalui web, bisa melalui Google yang sesuai dengan cerita yang akan mereka buat. Kemudian mereka bisa bersama guru mengklarifikasi kira-kira cerita ini nanti relevan tidak, sama tidak dengan alurnya. Yang ketiga, pada eksplorasi ini kita juga bisa menggunakan pelajaran diferensiasi, bisa menggunakan konten atau prosesnya. Kemarin memang secara konten anak-anak saya buat free tentang naratif. Mereka bisa dari fairy tale, bisa dari legend, bisa dari myth, bisa dari folktale, atau dari historical, cerita secara histori. Selanjutnya next Bu. Ya, tahap selanjutnya yaitu write script, yaitu menulis skrip. Nah, pada tahap menulis skrip ini, reading skill anak itu harus diasah terus nih Bapak Ibu, karena jangan sampai ketika memilih informasi, menyusun informasi yang digunakan, mereka hanya copy paste. Jadi kita berikan arahan bahwa cerita itu mereka menggunakan bahasanya sendiri. Boleh mereka membaca referensi sebanyak-banyaknya, tetapi dalam cerita itu mereka menggunakan kata-katanya mereka sendiri, tidak menggunakan copy paste, hanya dari internet di copy terus di paste, tidak seperti itu. Selanjutnya yaitu di sini guru dapat membantu siswa dalam menentukan sudut pandang. Nah, seperti tadi menentukan sudut pandang personal dari informasi yang dipilih siswa. Kira-kira misalkan dia mengambil tokoh ini, Malin Kundang, kira-kira dari Malin Kundang itu kamu bisa belajar apa yang bisa kamu implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Next, Bu. Nah, selanjutnya yaitu tahap membuat storyboard. Nah, saya dulu berpikir bahwa membuat storyboard itu cukup sampai 1 kali pertemuan. Ternyata setelah saya implementasikan itu lebih dari 1 kali pertemuan, itu sekitar hampir 2 kali pertemuan, jadi sekitar 4 JP. Di dalam menulis storyboard ini kita bisa mengurutkan informasi, nanti pakai adegan 1 diurutkan seperti ini, adegan 2 seperti ini, dan kita bisa memberikan ide pada anak, bisa misalkan bagaimana kalau dibuat tabel, misalkan scene 1 nanti durasinya berapa menit, ada gambar apa, soundnya apa, butuh berapa detik. Nah, itu pada tahap membuat storyboard. Di sini juga mengidentifikasi kebutuhan gambar, teks, dan animasi. Di dalam menulis storyboard, ketika mereka membuat gambar, kemarin saya memperbolehkan anak menggambar sendiri. Memang lebih baik ketika mereka menggambar sendiri, mereka menggunakan gambar mereka sendiri digunakan untuk gambar di dalam storyboard tersebut. Tetapi jika mereka memang kesulitan seperti itu, saya memberikan izin pada mereka untuk mencari gambar yang ada di internet. Tetapi dengan satu konsekuensi, jika mereka mengambil gambar dari internet, kita juga harus mengajarkan pada mereka tentang hak cipta, yaitu mengajarkan mereka agar tidak plagiat. Mereka di storyboard itu harus mencantumkan sumber mereka mengambil gambar apa, sumber teksnya apa, animasinya apa. Nah, selanjutnya di dalam storyboard itu guru bisa meminta siswa untuk mempresentasikan storyboard yang sudah dibuat. Nah, mungkin saya punya cerita seperti ini, alurnya seperti ini. Nanti setelah mereka mempresentasikan tiap kelompok, ada masukan, ada feedback dari guru dan peserta yang lainnya. Di sini kita bisa juga mengembangkan pembelajaran sosial emosional ketika mereka pada tahap berelasi. Itu bisa. Selanjutnya Bu. Nah,
masih pada tahap 1 dan 4, itu kita belum berbicara pada digitalisasi, nih Bapak Ibu, masih pada pembuatan planningnya. Selanjutnya yaitu pada tahap pengumpulan membuat gambar, audio, dan video. Di sini siswa dapat membuat gambar sendiri atau mencari dari internet seperti saya bilang tadi, kemukakan tadi. Juga mereka bisa melakukan perekaman suara. Jadi mereka bisa menggunakan suaranya sendiri, mereka rekam, terus nanti mereka bisa ngecek atau bisa pakai AI pengecekannya, yaitu apa ya, speech to text atau apa speech to text apa ya Bu, speech to text atau text to speech. Nah, itu mereka bisa ngecek seperti itu, apakah pronunciation-nya itu bisa sudah bagus atau tidak, atau mereka bisa text to speech ya. Terima kasih Bu Yulin. Nah, itu bisa kita gunakan, atau mungkin mereka bisa konsultasi sama gurunya. Bu, kira-kira ini sudah bagus atau belum pronunciation-nya. Bisa merekam sendiri. Memang teknik ketika perekaman suara itu memakan waktu yang sangat lama, karena mereka harus mengulang lagi, dan juga ruangan. Mereka harus mencari ruangan yang tidak ramai. Memang kemarin ketika penggunaan project digital storytelling, semuanya dilakukan di sekolahan, tidak boleh di rumah. Selanjutnya Bu, next. Nah, selanjutnya pada tahap editing. Ya. Di tahap editing ini, kita bisa memperkenalkan alat atau aplikasi untuk membuat storytelling. Jadi memang sengaja saya untuk memperkenalkan alat tidak di awal. Kenapa saya perkenalkan ketika di tahap editing? Karena kalau kita perkenalkan anak aplikasi di awal, itu nanti mereka akan ke-distract. Nanti saya pakai apa? Nah, biar mereka menikmati antara tahap 1 sampai tahap 4, itu lebih ada esensinya. Planningnya lebih bisa. Jadi ketika editing baru kita perkenalkan aplikasi yang cocok untuk digital storytelling. Bisa pakai Filmora, bisa CapCut atau Viva Video, dan yang lainnya. Siswa dapat memilih teknologi sendiri. Dan yang perlu kita pahami untuk penggunaan digital literasi, bahwa kita harus memberikan pemahaman tentang hak cipta anak. Nah, kadang kan ada yang aplikasi atau software yang crack, ya, hasil baca. Mungkin ada yang pakai seperti itu, tetapi kemarin saya arahkan agar pada tahap ini itu kalian itu carilah software yang gratis dan halal. Nah, tidak hanya baca walaupun sulit untuk mereka, tapi dicoba dulu pakai software yang gratis tapi halal. Next slide. Nah, next slide yaitu publishing sama refleksi. Nah, di dalam publishing tersebut kemarin itu anak-anak bisa mempublish hasilnya itu di YouTube, bisa di IG, bahkan ada beberapa itu yang saya minta untuk presentasi di depan kelas sehingga semua temannya itu tahu dan memberikan masukan atau pertanyaan tentang alur ceritanya tersebut. Bahkan saya untuk publishing juga menyediakan link drive untuk mereka sebagai pengumpulan tugas. Untuk tahap refleksi, siswa bisa diberi kesempatan untuk merefleksikan pembelajaran penggunaan digital storytelling. Kita bisa tanya pada anak, kalian bahagia tidak menggunakan digital storytelling? Apa yang kalian pelajari dalam penggunaan pembelajaran digital storytelling? Merefleksikan tentang pembelajaran menggunakan digital storytelling, bagaimana perasaan mereka, apa yang mereka dapat, dan penerapannya nanti ke depannya mau seperti apa. Seperti itu. Next slide, Bu. Hello everyone, today we will tell a story called The Deer and the Crocodile. Happy watching! In a forest lived a clever deer. One afternoon, the deer looked anxious because the food supply where he lived was running low. He planned to get out of his territory and look for new food sources. The hot sun made the deer feel thirsty. Not far from there, he found a large river with very clear water. Deer stopped and drank the water from the river. He also ate the green grass around the river. After resting, the deer then continued his journey. He found a field on the other side of the field.
white trees with two grassy fruits that were swimming. The deer went to ask the crocodile for help to cross the river, but the crocodile instead said the was very hungry and went to devour the deer. The deer also turned his brain and said to the crocodile that he was very thin, so it was not delicious not to eat. Therefore, he asked the crocodile for help to make his body fat. And his friends were then asked to line up the river so that the deer could cross the river. And after the deer arrived at the field filled with fruits, the crocodile told the deer that his request was an easy thing, but he wants a reward. The deer offered some fruit to the crocodile and his friends, but the crocodile didn't want fruit. He asked the deer and cats or other deer to be eaten by them. Hearing that the deer agreed and promised to the grand crocodile request, the crocodile then called his other friends. They lined up lengthways to other side of the river in exchange for cod meat or deer. They helped their deer happily because they expected the reward that had been promised before. After successfully crossing the river, the deer jumped for joy and cheered. The deer also apologized to the crocodiles because he could not sacrifice the goat or other deer. After that, the deer ran as fast as possible toward the orchard and was located a little higher than the river. The crocodiles, who could not catch up with the deer, could only be angry because they had been deceived. They then disappeared and dived back into the water. Some of them pulled over to look for food. However, there was nothing to eat there. From the story of the deer and the crocodile, we can learn that one's intelligence should be used for good purposes and not to harm others. Thank you for watching. See you next time. Bye. Hasil dari kemarin ya, digital storytelling dari kemarin tuh. Nah, di sini Bapak Ibu di dalam digital storytelling kita tidak usah terlalu tergoda untuk mengakses tentang assessment-nya. Tidak usah semua assessment itu kita nilai, karena kalau kita menilai semuanya seperti saya bahasa menilai 4 skill semuanya, nanti saya klenger jadinya, tidak fokus. Jadi saya memang kemarin mengambil pada produk dan prosesnya tentang planning dan hasilnya, sedangkan untuk skillnya saya mengambil reading. Nah, kebanyakan bahwa digital storytelling itu digunakan untuk pembelajaran listening sama speaking. Nah, di situ saya mengambil riset gap-nya yaitu tentang pembelajaran reading, di mana ketika saya mengimplementasikan tersebut, saya melakukan pretest terlebih dahulu. Pretest yang saya lakukan itu ada di 36 siswa, yaitu kelas 10-2 kemarin, dengan skor minimum itu skor minimum untuk pretestnya yaitu 36, dengan akhirnya skor maksimumnya 76. Sebagaimana kita ketahui bahwa pretest itu kita berikan ketika mereka belum saya treatment menggunakan digital storytelling. Tetapi setelah saya treatment menggunakan digital storytelling dengan project based learning, mengalami kenaikan yang signifikan kalau menurut saya. Yang dulunya ketika sebelum ditreatment menggunakan digital storytelling yaitu yang lulus itu hanya 6, ya. Yang 30 itu di bawah KKM, tetapi setelah menggunakan digital storytelling, skor minimum mereka 68, walaupun masih ada yang di bawah KKM, tapi itu masih meningkat, dan skor maksimumnya yaitu 100. Kemarin yang dapat 100 adalah PB. Nah, di samping itu, yang lulus di atas KKM itu ada 33 siswa seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu, next. Nah, ini hasil saya ketika melakukan wawancara dan angket. Nah, di sini saya menggunakan 2 kelas kemarin. Yang kontrol saya kasih yang traditional storytelling atau spoken storytelling, yang eksperimen saya beri treatment dengan digital storytelling, bahwa mereka ketika menggunakan digital storytelling mereka sangat setuju, strongly agree dengan poin 40,39. Selanjutnya next. Ya, ini testimoni dari peserta didik saya menggunakan Padlet, bahwa ada yang menyatakan menyenangkan,
walaupun agak susah tapi menyenangkan. Ada yang menyatakan menyenangkan, seru, dan yang lain testimoni dari peserta didik saya. Selanjutnya next slide Bu. Agak hampir selesai nih Bapak Ibu. Nah, yang perlu kita garis bawahi, yang harus kita garis bawahi bahwa digital storytelling itu bukan outcome dalam pembelajaran kita. Bahwa digital storytelling bukan hanya satu-satunya hasil mutlak dari siswa. Digital storytelling ada sebuah teknik, metode agar untuk meningkatkan kemampuan siswa. Di sini ada digital storytelling adalah sebuah kendaraan atau teman. Teknologi itu adalah kendaraan atau teman. Berarti kalau teman itu kan tidak salip-salipan, teman itu bersanding, berjalan bersama-sama, itulah dinamakan teman. Digital storytelling adalah kendaraan atau teman bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan berliterasi, berpikir kritis, kreatif, berbicara, menulis, menyimak, membaca, memecahkan masalah, bergotong royong. Jadi keterampilan abad 21 bisa kita gunakan menggunakan digital storytelling, profil pelajar Pancasila, bahkan kita bisa mengembangkan pembelajaran sosial emosional. Selanjutnya next. Nah, ini penghujungnya saya sangat menyukai quote di sini ya, sehingga saya kalau membaca quote ini saya sangat semangat untuk mengaplikasikan teknologi bahwa technology won't replace the teachers, but teachers who use technology will replace teachers who don't. Jadi kita tidak perlu khawatir bahwa teknologi itu akan menggantikan kita. Guru tidak akan pernah tergantikan oleh teknologi, tetapi perlu kita ingat bahwa guru yang menggunakan teknologi itu akan menggantikan guru yang tidak menggunakan teknologi. Jadi mari kita dampingi anak-anak kita agar anak-anak kita itu kita tuntun untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat sesuai dengan kodratnya, kodrat alam dan kodrat zamannya. Karena zamannya teknologi, mari kita arahkan bahwa peserta didik kita itu untuk menjadi produsen teknologi, tidak hanya di konsumen teknologi. Terima kasih, saya akhiri Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Ini adalah praktek baik saya, bukan terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik Bu Eka, terima kasih sudah berbagi praktik baik untuk kita semua. Ini materi yang sangat luar biasa dan bisa kita terapkan tentunya dalam pembelajaran kita masing-masing. Mungkin bisa diadopsi Bu Eka. Terima kasih Bu Eka, kami sampaikan Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, barangkali ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan, mohon untuk bisa disimpan dulu, nanti akan kami buka pada sesi diskusi dan tanya jawab. Baik Bapak Ibu, sekarang kita ke materi yang kedua, yaitu tentang pemanfaatan fitur-fitur gratis untuk menciptakan pembelajaran merdeka dengan konsep IM3, inovasi, murah, modern, dan menyenangkan. Materi ini akan disampaikan oleh Bapak Joko Wahono SPD. Izinkan saya membacakan kurikulum vitae beliau. Beliau bernama Joko Wahono SPD, lahir di Kota Batang 18 Maret tahun 1989. Keluarga, satu istri yaitu Ulfatul Afifah Syarifah, memiliki 2 orang putra yang bernama Afwan Naufal dan Adam Pradana. Kemudian kejuaraan atau prestasi yang pernah diraih beliau yaitu yang pertama sebagai pemenang ketiga kelompok belajar Mapel IPS jenjang SMA dalam lomba keberhasilan guru dalam pembelajaran tingkat nasional pada tahun 2007. Kemudian yang kedua sebagai silver prize, ini juara 2 dalam lomba pembuatan media pembelajaran SMA berbasis TIK kategori software pembelajaran mandiri berbasis komputer pada Mapel Ekonomi pada tahun 2009. Kemudian yang ketiga, beliau merupakan peserta favorit
dalam kegiatan lomba pembuatan bahan ajar interaktif berbasis komputer tingkat SMA, MA, dan SMK yang diselenggarakan oleh LPMP. Yang keempat, beliau merupakan peserta terbaik kegiatan simposium tingkat nasional, inovasi pembelajaran dan inovasi pengelola sekolah. Demikian Bapak Ibu terkait prestasi yang pernah diraih oleh Bapak Joko. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kepada yang kami hormati Bapak Joko Wahono SPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini saya juga bingung. Tadi sudah dibahas semuanya teorinya oleh Bu Eka Fatmawati ya. Sudah habislah. Semua teorinya sudah keluar. Jadi saya tinggal apa ini ya? Saya mencoba untuk memberikan sesuatu yang berbeda. Tentunya yang menurut saya bermanfaat secara langsung. Jadi teorinya ada di Bu Eka Fatma, saya tinggal mempraktekkan apa yang dipraktekkan, tetapi agak berbeda dengan Bu Eka Fatma. Dan webinar kali ini, kalau model saya ya setengah pelatihan begitu. Jadi saya coba dengan PowerPoint ini ya Bapak Ibu, saya share dulu. Apakah sudah tampak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, Bapak Ibu, ini cerita bagian saya, yaitu pemanfaatan fitur gratis untuk menciptakan pembelajaran yang merdeka dengan konsep IM3. Karena banyak sekali, kalau disampaikan dalam 1 jam, mungkin secara teori selesai. Tapi yang saya inginkan, Bapak Ibu bisa mempraktekkan. Maka ini saya ambil satu saja, yaitu interaktif classroom dengan PowerPoint. Ada ClassPoint, jadi saya memakai add-on ClassPoint. Dan ini saya ambil fiturnya yang gratis saja. Tetapi sebelumnya mari kita membuat kesepakatan ya, kesepakatan dalam webinar kali ini. Bapak Ibu untuk bisa menikmati dan enjoy dalam kegiatan kali ini, saya mohon Bapak Ibu menyiapkan personal komputer dan HP, dua-duanya aktif kalau bisa. Jadi supaya maksud saya tersampai begitu. Lalu nanti aktifkan akun mail salah satunya. Kalau tadi sudah meeting berarti sudah ada akun yang aktif ya. Lalu ambil partisipasi aktif nantinya. Lalu kalau bisa terjadi komunikasi 2 arah. Nah, mungkin tidak hanya dalam forum tanya jawab nanti, kalau saya bisa langsung ditanyakan. Nah, yang pertama kita sepakat ya kondisi seperti ini, guys. Ada yang memberatkan kira-kira? Halo Bapak Ibu, apakah mendengar? Ya, sudah disiapkan HP-nya, PC-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Mari kita mempraktekkan pembelajaran model saya. Jadi saya dari belakang ke depan. HP dinyalakan, kemudian pada Google carilah ClassPoint begitu. Supaya bisa sama-sama interaktif. Sudah ketemu? Sampai nanti dikliklah yang ClassPoint ini, akan muncul gambar kedua. Akan muncul Sudah, Pak, class code. Good, Pak. Lalu di sini ada class code. Mari kita isi dengan kode yang di atas ini. 44579.
Nah, karena ini memanfaatkan fitur gratis, tersedia di komputer satu ini 25 orang untuk cepat-cepat masuk. Yang tidak bisa masuk sini, saya sediakan komputer lagi. Nanti kalau di sini sudah penuh, saya berikan kode komputer yang kedua. Jadi saya menggunakan 2 komputer untuk melayani 50 orang. Karena gratis, jadi hanya 25 orang. Ini salah satu kendala dari ya tadi memanfaatkan fitur gratis. Sudah 8 orang bergabung. Bisa diulang Pak Joko untuk kodenya? Kodenya ini yang di atas ini, Bu. Tampak tidak ya? 44579. Oke, ini kode yang satu. Lalu kalau mau masuk lagi kode yang kedua, nanti ditulis ini ya, saya memakai ini 9 salah. Saya tulis yang kecil saja di sini. 9 4 7 3 6. Bapak Ibu bisa masuk. Bapak Ibu bisa masuk sini dengan 445 atau bisa 94736. Nah, ini yang 94736 sudah dapat 1 peserta. Ini dipenuhi menjadi 25 dan yang satunya 25. Jadi 50 orang bisa interaktif nantinya. Karena panas, saya sambil minum ya Bapak Ibu. 15 orang bergabung di 445 dan 92 orang bergabung di 947. Peserta semua berapa ya Bu? Panitia, Bu? Yang sudah masuk 87, Pak. 87. Ini yang masuk di sini kok 17 ya? Satu menit lagi ya dari sekarang. Jadi nanti murid akan memegang HP, kemudian masuk ke kelas poin ini, guru mempresentasikan, dan akan terjadi interaktif langsung. Singkatnya begitu. Nah, ini tekniknya dari belakang dulu, kita mempraktekkan dulu. Enam belas 7 23. Sudah Bapak Ibu, mari kita lanjutkan untuk permainannya ya, karena kemampuan saya ya hanya semacam ini, jadi ya mohon dinikmati dulu, barang 1 jam atau setengah jam mungkin. Dimulai dengan pertanyaan pertama, karena
saya akan menyampaikan berbagi praktek baik. Saya meniru Bu Eka tadi. Kata Bu Heti, ada metodenya Pak, yaitu metode STAR. Mari kita lihat urut-urutannya sebagai berikut. Situasi. Nah, ini kita akan berenung bersama. Kurikulum nasional harus didukung dan diimplementasikan dengan semangat tinggi, meski memiliki konsekuensi. Konsekuensinya tentunya ya ada yang membuat mungkin beberapa guru merasa berat, atau mungkin bagi guru-guru tertentu itu bukan konsekuensi, tapi ya sudah pekerjaan. Nah, bagaimana menurut Anda? Setuju atau tidak setuju, begitu ya? Tapi kali ini kita sambil ngecek pesertanya. Jadi ini interaktif yang bisa kita gunakan di depan siswa. Tampakkah? Tampak, Pak. Nah, di sini saya akan minta pendapat dari salah seorang peserta yang ada di komputer 1. Sebenarnya yang komputer 2 melihat saja karena yang aktif ini 1 saya gunakan. Kita putar siapa yang berkesempatan menjawab. Pak Yuli, bagaimana Pak pendapat Bapak? Halo Pak Yuli. Masih ada atau tertidur? Masih Pak. Masih Pak. Saya pakai akun ini Pak. Kurikulum harus diterapkan Pak. Kalau pendapat Pak Yuli bagaimana ini Pak? Iya Pak, setuju. Setuju dengan karena memang itu anjuran dari Kemendikbud. Oke. Karena kita sebagai pelaksana. Pak Yuli butuh teman untuk menjawab yang lain, artinya kita minta kepada orang lain? Iya Pak. Boleh. Boleh. Mari kita putar lagi. Pak Yuli sudah tidak di sini karena sudah ditanya ya. Sekali lagi untuk Bapak Ibu Guru. Kok sama-sama Yulinya ini kebetulan? Putri? Iya Pak, saya Pak. Saya diberi wawasan Bu, bagaimana ini? Iya, orang wawasan udah tutup Pak. Oke, kalau saya menjawab pertanyaan dari Pak Joko itu nggih, saya termasuk yang mendukung Pak dengan pelaksanaan kurikulum nasional, karena yang namanya kurikulum itu sebelum diterapkan itu pasti sudah ada research dari pemerintah tentang perlunya perubahan kurikulum, kemudian keadaan sekarang dan itu tidak semudah membalik telapak tangan begitu Pak. Jadi saya termasuk orang yang mendukung dengan adanya penerapan kurikulum nasional ini. Kalaupun ada konsekuensi, menurut saya itu bukan sebuah konsekuensi Pak, tapi tantangan. Yang namanya hidup pasti ada tantangan. Nah itu bagaimana cara kita untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang sekarang. Dan saya sangat setuju dengan Bu Eka dan Pak Joko di mana hari ini kita belajar tentang menaklukkan tantangannya itu dengan menggunakan teknologi yang ada. Begitu Pak, terima kasih. Terima kasih jawaban Putri. Ya karena memang Putri kan senior, jadi jawabannya lebih panjang dari Pak Tri tadi, Pak Yuli. Tanpa mengurangi rasa hormat dengan Pak Yuli, Pak ya. Ini saya mempraktekkan software saja. Jadi karena Putri Yuli kebetulan jawabannya lebih panjang, lalu saya kasih bintang. Siap Pak Joko. Nah, jadi nanti dipraktekkan kepada anak juga begitu. Oke, kita tutup yang ini. Sekarang kita polling. Bagaimana, setujukah dengan pernyataan Bapak, Ibu, Pak Yuli, dan Bu Tri tadi? Nah, kita gunakan fitur yang ini, Quick Poll ini. Monggo berpartisipasi, guys.
Setuju atau tidak? Monggo di HP panjenengan akan muncul fitur untuk menjawab setuju atau tidak. Kalau true berarti setuju, begitu saja. Kalau false berarti tidak. Di komputer yang 947 saya mendapat 6 respon dan semuanya true, artinya setuju. Atau di situ di HP mungkin kalau bahasa Indonesia adalah benar. Sedangkan di komputer yang satunya 445 mendapatkan 14. Sementara peserta yang aktif masih 15. Yang lain kemana ya? Oke, kita tutup submission-nya. Jadi tidak ada yang menjawab false, tidak ada yang tidak setuju. Artinya kita harus menerapkan kurikulum merdeka atau yang diperbarui dengan nama kurikulum nasional ini dengan segala konsekuensi atau yang tepatnya adalah tantangan. Oke, saya juga ikut kalau begitu. Pertanyaan berikutnya. Peserta didik zaman now tampaknya kurang semangat dalam belajar, lebih tertarik gadget dan lambat menerima pengetahuan. Ini pernyataan ini saya ambil di sebuah laman tentang kurikulum merdeka. Benar atau salah saya tidak tahu, mungkin ya subjektif atau bukan. Seperti tadi nggih, mari kita kopiok lagi supaya interaktif lagi. Ini kita kembalikan, kita ulangi. Kita ulangi. Pak Tri GPS dari Riau, betul Pak? Halo Pak Tri. Siap Pak. Ya. Ya, kamera ya Pak Joko. Oke, ya silakan. Kalau ditanya pendapatnya, setuju peserta didik zaman now tampaknya kurang semangat dalam belajar, lebih tertarik gitu. Menurut saya benar ya Pak ya. Bagaimana kita mengoptimalkan gate ini dan teknologi yang berkembang untuk bisa digunakan oleh guru-guru. Pemanfaatan Google, pemanfaatan Canva, Quizzes dan yang lainnya itu dalam pembelajaran. Salam kenal Pak Joko, itu mungkin. Saya dari Riau, saya salah satu penggiat teknologi pembelajaran. Kebetulan kelas poin ini saya salah satu ininya Pak. Apa namanya? Trainer dari kelas poin, sertifikat trainer. Itu Pak Joko dari kami. Terima kasih sudah menggunakan kelas poin. Terima kasih ya, Pak Joko. Ya, nanti kalau ada kesulitan dibantu ya Pak Tri ya. Siap. Nah. Oke, kita beri bintang Pak Tri karena ternyata dia master saya mungkin ya. Tapi begitulah praktik untuk anak atau peserta didik Bapak Ibu. Dan kita akan lakukan polling lagi atau dilewati saja ya pollingnya. Nah, kita lewati. Apapun kondisi peserta didik sekarang ini, guru harus berusaha untuk tetap bisa mengabdi dan berpihak pada peserta didik. Bagaimana menurut Anda? Kita lakukan polling saja. Setuju atau tidak?
Dari 15 Bapak Ibu di komputer 1 setuju 13 orang. Dari komputer 2 terdapat 4 setuju dan 1 tidak setuju. Ini bukan masalah benar atau salah, ya. Tapi ini masalah bagaimana kita menyikapi keadaan. Boleh-boleh saja. Karena memang mengabdi di sini masih menjadi banyak kontroversi, ya. Meskipun sebenarnya mengabdinya bukan mengabdi yang ya seperti itulah. Ya, kita hanya menggunakan alatnya saja, ya. Salah dan benarnya kita lewati. Mari kita menuju pada pertanyaan berikutnya. Lagi pernyataan begini Bapak Ibu, ini semua saya ambil tentang seputar kurikulum merdeka yang tampaknya ini adalah tantangan bagi guru. Setujukah dengan pernyataan yang mengatakan guru harus bisa menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan, yang membangkitkan minat, partisipasi aktif, dan keberhasilan peserta didik sesuai kodrat zamannya. Bagaimanapun kondisinya, karena mereka memang seperti itu. Bagaimana polling hari ini? Dan hasilnya ada satu orang yang false, ya, mungkin punya pendapat lain. Dari 13 orang yang menjawab di komputer 1 dan di komputer 2 ada 5 orang. Semua setuju. Berarti ini memang tantangan. Ini memang tantangan bagi kita, ya. Jadi bagaimana membangkitkan minat belajar, bagaimana anak itu kita pandang bukan sebagai sesuatu yang negatif, karena apapun kondisi mereka adalah sebuah kodrat, sebuah keadaan yang harus kita bantu, kita tuntun, secara teori harus kita tuntun agar bisa berhasil dalam kehidupan sesuai situasi. Oke. Lalu pertanyaan berikutnya. Bahwa dalam rangka menghadirkan pembelajaran, guru dituntut untuk melek dan menggunakan teknologi. Ini sesuai dengan eranya bahwa digitalisasi nanti, ya. Guru sekarang harus melek teknologi dan tidak hanya melek tapi juga menggunakan. Benarkah? Nah, mari kita lihat. Sebelas partisipan masih pada true yang komputer 1 dan komputer 2 ada 4 orang. Artinya ya ini sudah menjadi keharusan bagi Bapak Ibu guru, ya, karena semua sudah menyadari keadaan, sudah memaklumi lah keadaan.
bahwa kita memang harus melek teknologi. Ini tantangan, okay? Tantangan sekarang yang harus kita selesaikan. Masih ada sedikit pertanyaan. Jadi sesuai dengan alur STAR bahwa kita sudah mendapatkan situasi tadi dan tantangan-tantangan yang ada seperti ini sudah kita peroleh. Kita sudah juga memiliki data dari Bapak Ibu guru yang menjawab tadi. Berikutnya adalah bahwa digitalisasi sekolah harus didukung, termasuk dalam kegiatan pembelajaran. Jadi tidak hanya administratif tata usaha saja, meskipun guru harus mengeluarkan biaya untuk berlangganan software maksudnya ya mungkin, atau membeli software gitu. Jadi kata orang kan jerbasuki mobil. Nah ini mudah-mudahan pollingnya juga semua true ya. Atau mungkin ada yang ragu-ragu ya. Dari 15 peserta yang masih aktif di komputer 1 ini 10 orang menjawab dan ada jawaban yang masih artinya masih menjadi bukan persoalan ya. Ini hasil polling bahwa yes adalah 8, artinya berapapun biayanya mungkin dia sanggup atau mau. Tapi memang faktanya dalam kehidupan nyata guru itu saya jika bertanya ini bagaimana membeli software ini? Yuk, patungan. Belum terlaksana. Sampai sekarang saya juga belum membeli sesuatu yang berlangganan satu software lah. Sehingga kalau ini jawabannya yes, berarti suatu saat kita akan bersama-sama mungkin ya menggunakan satu software yang bisa mempresentasikan dan membantu pekerjaan kita. Terima kasih jawabannya. Mari kita lanjut untuk yang terakhir. Ini adalah tantangan-tantangan yang ada. Pertanyaan berikutnya, mudah-mudahan ini betul-betul terakhir. Nah, ada begitu banyak software Bapak Ibu untuk membantu pekerjaan guru, terutama dalam pembelajaran. Kalau saya tadi melihat memberikan pertanyaan pada ChatGPT, ada apa software-software yang membantu pekerjaan guru agar bisa terlaksana pembelajaran yang baik. Ada 8 kategori Bapak Ibu. Tapi di sini saya akan bertanya, kira-kira software apa yang pernah Bapak Ibu gunakan untuk mendukung pembelajaran? Mari kita berikan informasi supaya kita bisa menarik konklusi bersama. Oh ya, kalau begitu umumnya ini dan seterusnya mungkin berguna bagi saya. Okay? Monggo Bapak Ibu, tinggal menuliskan sebetulnya ya nama softwarenya saja ya. Bapak Ibu pernah menggunakan apa? Ada ClassPoint, mungkin Pak Tri tadi ya, atau syukur-syukur kalau yang lain. Ada Canva, GCR,
Sepertinya masih imbang ini, satu-satu yang menggunakan dari 8 responses ya. Dari 8 orang yang menjawab masih belum ada satu tampak yang lebih banyak gitu. Di komputer 2 tampak lebih banyak Canva karena Canva dipilih oleh 2 orang dari 4 orang. Di sini juga Canva ya sepertinya. Ada word wall. Nah, saya berikan bintang semuanya karena semua sudah memakai teknologi, berarti mungkin saya sendiri malah yang ketinggalan. Kita berikan bintang kepada semuanya. Jadi di sini siapakah pengguna word wall ini? Agaknya banyak, ada 2 orang. Oh, Pak Tri juga ya pakai word wall. Mbak Ria. Siapakah yang biasa memakai GCR? Apa ini GCR ini? Pak Sulistiono, GCR apa ya, Pak? Google Classroom, Pak. Oh, berarti saya yang kurang informasi ya. Saya pikir hal baru supaya, nah ini tidak semuanya saya tahu. Jadi suatu saat Bapak-bapak ini yang menggunakan Gemini mungkin bisa mengajari saya bagaimana membuat Gemini dengan pelatihan-pelatihan yang umumnya dilakukan saat ini, guys. Jadi ini Bapak Ibu yang sudah digunakan. Nah, semuanya boleh memilih jalan masing-masing, boleh memilih sesuatu yang bermanfaat, yang lebih mendukung. Oke, kita lanjutkan. Software-software biasanya ada yang umumnya berbayar. Ya, tidak ada ya, umumnya malah sekarang software online itu ya memang berbayar. Karena memang mereka juga membuat software dengan ilmu, tetapi ada juga yang memiliki kategori gratis. Nah, kategori gratis ini sebenarnya kita bisa upayakan. Nah, ini di sini kami bertanya, software apa yang memiliki kategori gratis yang Bapak Ibu kadang menggunakannya? Ini untuk kepentingan pribadi mungkin ya, satu saat akan meniru saya. Monggo Bapak Ibu menjawab, memberikan informasi. Canva ya, Canva sudah gratis dari Dikbud. Ya, Canva sudah gratis dari Dikbud. Quizzes, pada fitur tertentu Quizzes bisa gratis ya, betul. Di Google semua ada. Agaknya Canva masih mendominasi, paling besar tulisannya ya. Jadi kalau paling besar berarti mendominasi. Oke, terima kasih jawabannya. Jadi di komputer 2 juga Canva yang paling besar, berarti sebagian besar guru menggunakan Canva sebagai alat bantu pembelajaran. Nah, di sini saya belum melihat yang saya gunakan, jadi masih ada kesempatan untuk memperkenalkan ya, karena namanya juga berbagi praktek baik. Nah, nanti bahwa software gratis itu, software-software berbayar pun kita bisa menggunakan secara gratis. Tapi saya perlu juga mengetahui barangkali di sana ada Bapak Ibu yang lebih pandai untuk. Nah, maka dari itu mohon keikhlasannya untuk memberi tips saya bagaimana
mendapatkan software dengan kategori gratis gitu. Jadi nanti mudah-mudahan bisa untuk sharing supaya kita lebih banyak pengetahuan. Oke, mohon dijawab seperti tadi. Kira-kira yang kategori gratis atau bagaimana membuat gratis? Mungkin tipsnya. Jadi trainer mungkin ya harus jadi trainer dulu tapi ya. Yang komputer 1 tidak ada respon, 7 orang mungkin ngantuk ya. Coba-coba buat akun baru, jadi trainer, menjadi mitra. Ini tahu ini mengetahui seluk-beluknya. Baru 6 yang respon. Ada yang belum tahu. Iseng-iseng. Nah, saya kira cukup informasinya ya. Kita beri bintang semuanya. Ya memang seperti inilah yang saya lakukan, kadang-kadang mencoba-coba. Tapi kalau yang menjadi trainernya belum, mitranya belum, membuat akun baru, jadi akun Google-nya ada, atau akun aktifnya bisa lebih dari 1 dan banyak ya. Oke, itu aksi-aksi yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan sesuatu yang kategori gratis tadi ya. Nah, Bapak Ibu, yang saya lakukan tadi adalah bagaimana aksi menggunakan class point yang saya gunakan. Dari class point ini kita bisa ambil sisi-sisi gratisnya dan kita terapkan dalam pembelajaran supaya pembelajaran itu lebih aktif gitu ya, lebih aktif. Jadi saya menemui kendala selama ini kalau anak-anak itu walaupun sudah menggunakan teknologi tetapi penggunaannya kadang-kadang tidak tepat seperti yang diceritakan Bu Eka tadi. Walaupun saya presentasi menggunakan overhead, kalau saya atau gurunya yang aktif, sepertinya menyalahi tidak cocok dengan kurikulum Merdeka yang harusnya siswanya aktif. Jadi saya mendapatkan beberapa anak yang masih seperti itu, masih kondisi yang tadi. Sehingga saya dengan berbagai pertimbangan saya gunakan yang namanya class point ini. Nah, hari ini berbagi praktek baik saya maksudnya adalah bagaimana Bapak Ibu bisa mengaplikasikan apa yang saya aplikasikan di kegiatan pembelajaran. Barangkali ada manfaatnya. Dan ini contoh pembelajaran kemarin yang menggunakan aplikasi tersebut. Ini saya videokan sedikit saja ya, sebagai contoh saja.
Ya, begitu Bapak Ibu yang saya praktekkan. Nah, bagaimana prakteknya ini sebenarnya ada, bagaimana cara penggunaannya dalam pembelajaran yang nyata. Ini saya memiliki satu buah apa ini hasil pembelajaran kemarin ya. Ini saya praktekkan di sini. Sebentar Bapak Ibu. Bagaimana ini presenternya mati ya? Nah, ini pelajaran saya. Ini masih sama ya, kalau Bapak Ibu masih aktif, masih langsung menjadi peserta pembelajaran ini. Untuk yang satu tidak aktif, jadi komputer satu saja karena sepertinya tidak bisa. Nah, menurut informasi, bagaimana hidup di Korea Utara, samakah dengan di Korea Selatan? Ini saya menggunakan semacam polling Bapak Ibu. Tadi saya digunakan ya. Ya, jadi si anak akan menjawab sama atau tidak. Dan mereka akan berpikir bagaimana hidup di Korea Utara dan Korea Selatan. Tentunya menurut informasi yang telah mereka dapatkan. Nah, ini saya close saja ya. Ini tidak perlu dijawab semuanya karena ini penggunaannya saja di kelas lain. Saya menggunakannya sebagai untuk memilih salah satu siswa seperti yang tadi saya lakukan. Ini bagaimana Mas Eko, apakah sama begitu ya? Nah, Pak Eko tidak perlu menjawab karena ini hanya praktek saja, prakteknya, oke. Jadi si anak pada hal semacam ini sebagai pemantik, saya gunakan fitur gratis ini yaitu polling dan name picker ya. Kemudian selanjutnya, sebelum belajar sistem ekonomi, coba gambar satu yang menunjukkan sebuah sistem. Jadi karena belajar sistem ekonomi, mereka harus tahu dulu apa itu sistem. Nah, sistem ini tidak usah dikata-katakan, apa yang Anda ketahui sebuah atau sesuatu yang menunjukkan adanya sistem. Begitu. Rata-rata mereka sudah tahu sistem itu apa, karena ada ekosistem, ada sistem pernapasan, dan lain-lain. Mereka sudah tahu, dan diberilah kesempatan untuk menggambarkan. Ya. Nah, tapi di sini belum saya berikan perintahnya. Nah, saya ulangi dulu. Jadi cara membuatnya ini termasuk cara membuatnya Bapak Ibu ini. Kita kasih tombol slide drawing gitu saja. Slide drawing. Kemudian kedua negara ini berbeda. Apa sistem yang kamu tahu? Tadi namanya word cloud yang kita lakukan tadi, word cloud. Lalu juga bisa digunakan untuk multiple choice sebagai analis diagnostik ya, tes diagnostik awal. Ini saya berikan contoh 2 soal saja. Ini diberi kunci as correct answer. Masyarakat itu di nomaden itu masyarakat tradisional, kuncinya B. Maka nanti kalau dijawab kuncinya B betul. Lalu masyarakat ini hidup dengan aturan negara ini nanti juga multiple choice. Dan ini nanti jawaban yang betul adalah etatis. Ini jawabannya 5 ya, 5 etatis. Yang tadi 5 juga ini harusnya, tapi jawabannya B. Nah, pemakaiannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi saya pakai di depan kelas. Kedua negara ini berbeda dalam masing-masing memiliki sistem ekonomi. Apa saja sistem ekonomi yang kamu tahu? Nanti si anak menuliskan berbagai pengalaman dasarnya. Mereka pernah mendengar sistem ekonomi apa begitu.
saja, tidak usah dijawab saja ya. Lalu berikutnya sebagai analisis diagnostik awal, pengetahuan dasar, diberikan dulu gambaran bahwa ada sebuah masyarakat hidup dan seterusnya. Ini multiple choice, bisa dimainkan secara otomatis dengan setting, nanti muncul sendiri. Bisa dilakukan juga dengan klik multiple choice. Jadi nanti anak-anak akan menjawab pilihan A, B, C, D. Jawaban yang di sini akan terekam, dan yang betul akan mendapatkan nilai, yang tidak betul ya tidak mendapatkan nilai. Kita close ya, kita close. Satu kali lagi mungkin. Tadi belum close submission. Ini juga multiple choice lagi. Oh, ini ada yang jawab B begitu ya. Ya, terima kasih Pak, jawabannya ini hanya example saja kok Pak, cara penggunaannya. Jawabannya B, dan yang jawab B adalah Pak Yuli. Oh, Pak Yuli betul ini kayaknya ya. Hidup harus patuh. Kalau harus patuh itu etatis. Nggak jadi. Saya pikir itu ya, jadi pengalaman berbaginya. Jadi saya menggunakan ini untuk membangkitkan semangat, minat, ya apapun lah tentang pembelajaran agar siswa itu tidak pasif, intinya semacam itu. Dan fitur-fitur yang kita gunakan bisa yang gratis, tapi akan lebih baik tentunya jika tidak gratis ya. Dan masih banyak hal-hal lain yang mungkin tidak bisa di-share hari ini. Mudah-mudahan ada pelatihan-pelatihan begitu yang nanti saling berbagi. Saya tadi melihat bahwa Pak Sulis misalnya menggunakan ini, saya tidak tahu istilahnya GCR itu apa itu. Oh ternyata mungkin GCR juga saya tidak begitu sepaham Pak Sulis. Mungkin ada hal-hal tertentu yang saya tidak tahu. Oh ternyata itu juga bermanfaat. Jadi saya pikir mudah-mudahan sharing saya ini ada manfaatnya, Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada presenter. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Joko telah berbagi praktik baik kepada kami semua. Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, untuk selanjutnya yaitu sesi diskusi dan tanya jawab. Nanti kami buka 2 cermin atau 2 sesi, sesi 1 3 penanya, sesi 2 3 penanya. Namun sebelum itu mohon izin menyampaikan informasi Bapak Ibu, untuk presensi kehadiran akan di-share oleh panitia di Meet ini, mohon untuk bersabar. Sebentar lagi akan kami share di webinar ini. Baik Bapak Ibu, kami persilahkan untuk menyampaikan pertanyaan atau diskusi atau masukan terkait 2 materi yang telah disampaikan oleh narasumber. Bapak Ibu bisa raise hand nggih. Di sini yang sudah raise hand yaitu Ibu Erni dan Tri GPS. Bapak Tri GPS. Monggo kami persilahkan untuk menyampaikan. Boleh saya dulu Ibu. Inggih monggo Bapak Bu Rina. Tri. Izin off kamera Bu Rina, Pak Joko, Bu Eka ya. Salam kenal, saya Pak Tri dari Riau. Status kepala sekolah Pak Joko, Bu Eka. Ikut sering dalam teknologi pembelajaran. Mungkin tadi Pak Joko bercerita tentang bagaimana mendapatkannya gratis. Izin berbagi, kalau dari Kementerian Pendidikan, itu yang gratis itu Google Workspace for Education. Nah, tinggal ya Bapak Ibu, izin ya Pak Joko. Quizzes juga sudah kerjasama dan hampir sama dengan Classpoint ya.
sudah bisa presentasi dan soal-soalnya juga sudah interaktif. Satu lagi Canva yang powerful sekarang ya Pak Joko, Bu Eka, sekarang digunakan dalam media pembelajaran dan video pembelajaran dan yang lainnya gitu. Itu sih untuk mendapatkan kelas poin ini kebetulan kita tidak bayar Pak, selama 1 tahun itu kita gratis dan kita selalu berbagi Bapak Ibu ke guru-guru dan itu ada poin-poinnya. Untuk sampai ke sana mungkin Bapak Ibu bisa bergabung di Facebooknya, nanti informasi ada kelas poin school coach ya untuk CSC. Nanti ada kelas poin kelas poin certified trainer. Itu sih kalau saya sih nggak pernah bayar sih Pak Joko. Kebetulan berbagi aja sih konsepnya dengan guru-guru di sekolah, di Kombel dan yang lainnya. Nggak pakai bayar gitu loh. Tapi yang saya maksudkan di sini yang dioptimalkan tadi, yang kayak Pak Joko, terima kasih sudah menyampaikan kelas poin itu yang gratisnya. Apalagi kalau berbayar ya Pak Joko itu makin powerful ya, karena PowerPoint dia adds in ya dengan kelas poin dan bisa interaktif. Keren Pak Joko, tapi saya tidak punya siswa Pak Joko, paling saya punya guru-guru di sekolah menggunakan kelas poin sebagai media alternatif. Bisa juga sih menggunakan Quizizz, juga sudah hampir sama sih dengan kelas poin. Itu sih Bapak Ibu optimalkan aja yang sudah diberikan oleh kementerian dengan menggunakan akun Belajar ID. Izin Bu Rina, saya hanya praktik baik saja karena pengembang teknologi di Riau tertarik dengan judul Bu Eka tadi Bu, kami diskusi digital storytellingnya keren itu. Tadi saya diskusi karena ada program pembatik ya, pembelajaran berbasis TIK di level 2, di level 3 dan level 4 itu keren. Ini jadi ide baru gitu Bu untuk menerapkan digital storytelling untuk khususnya guru bahasa Inggris ya. Keren lah Bu, pokoknya bisa di ATM, boleh izin ya Bu ya untuk untuk pengembangan kearifan lokal di daerah kami di Riau. Mungkin itu. Makasih Bu Rina, makasih atas ruang dan waktunya. Senang sekali bisa masuk di komunitas belajar di PMM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tri, luar biasa. Bu Eka boleh nggih diadopsi atau mungkin dikembangkan lagi dari teman-teman yang dari luar Jawa? Boleh, sangat boleh sekali Bu. Saya malah merasa senang apabila prakteknya saya gunakan bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Nanti bisa menyesuaikan pelajaran yang diampu. Disesuaikan saja. Terima kasih Pak Tri. Sama-sama Bu Eka, sama-sama. Oke, terima kasih Pak Tri dan Bu Eka. Untuk selanjutnya yang raise hand Bu Erni, apakah masih di sini? Oke, monggo Bu Erni, kami persilahkan. Bu Erni dari mana? Suaranya Bu Erni belum terdengar. Oh, mungkin masih ada kendala sinyalnya. Baik Bapak Ibu, untuk penanya selanjutnya yaitu yang raise hand Bu Sri Wahyudini Astari. Monggo Bu Sri Wahyudini Astari. Ya, terima kasih Bu Rina. Saya mau mencoba sedikit komentar gitu dan juga ada nanti pertanyaan buat yang pertama Bu Eka Fatma. Yang pertama saya luar biasa setuju dengan Pak Tri. Luar biasa Bu Eka presentasinya, saya sangat tertarik karena judulnya digital storytelling. Nah, dan di situ saya maknai bercerita gitu. Ini hampir-hampir sama ketika praktek baik saya juga dengan bercerita begitu, karena sejarah mata pelajaran yang saya ampu
sejarah itu juga cerita, begitu, bercerita. Kalau saya kemarin itu hanya sebatas bercerita di dalam kelas dengan mind mapping, dan saya tetap tadi yang diceritakan Bu Eka itu pakai langkah-langkahnya ada membuat mind mapping. Cuman saya belum sampai ke digitalnya, tapi kalau ke digitalnya itu saya berikan kebebasan anak untuk membuat informasi digital, begitu Bu Eka, membuat informasi digital, karena menurut saya langkah-langkahnya itu kan panjang ya Bu Eka ya, panjang, dan itu memerlukan waktu yang lama ya, dan tidak semua anak itu memang pandai bercerita begitu, jadi bisa bercerita, tapi dengan diharapkan dengan itu kan kita bisa menaikkan angka tadi yang Bu Eka sebutkan di asesmen itu, menaikkan angka bahwa anak-anak semakin terasah keterampilan berceritanya begitu. Nah, yang jadi masalah sampai sekarang yang saya alami itu adalah satu, alat-alat Bu Eka, alat-alat yang digunakan anak-anak itu masih sebatas pada HP. Kalau anak-anak itu bawa laptop agak susah nggih. Jadi tidak semua anak punya laptop. Nah, ini yang menjadi kendala. Ya masih pakai sebatas HP saja. Itu pun dengan fitur-fitur yang gratisan gitu. Anak-anak biasanya pakai yang gratisan. Saya amati kalau mereka membuat informasi digital masih pakai itu. Dan kebanyakan memang Canva jadi favorit ini. Kemudian yang pertama, kemudian yang kedua adalah waktu yang lama. Nah, waktu yang lama. Jadi menurut saya apakah ini menjadi salah satu yang harus kita koreksi, gimana caranya untuk membuat langkah-langkah itu bisa efektif begitu Bu Eka. Jadi bagaimana caranya membuat, sampai sekarang saya belum menemukan ini, mungkin bisa dibagikan cara-cara yang paling efektif untuk bisa membuat anak-anak itu sampai publishing tadi ya, mempublish. Saya juga sudah sama begitu, cuman memang waktunya lama. Dan yang terakhir itu Bu Eka, susah bikin anak-anak tidak copy paste ya. Jadi susah untuk itu, apalagi sejarah Bu Eka Fatma. Gambar-gambarnya itu pasti bertaburan di Google, itu banyak banget. Jadi tinggal comot, tapi anak-anak suka sering tidak mencantumkan sumber. Padahal kalau saya bikin LKS itu biasanya saya cantumkan sumber kalau ada gambar gitu. Karena anak-anak untuk SMA itu kalau buku itu kan harus gambar real ya, gambarnya harus real. Tidak seperti anak SD, SMP kan gitu. Nah, jadi anak-anak itu harus gambarnya real. Nah, itu kira-kira Bu Eka Fatma. Jadi kesimpulannya tadi pertanyaannya gimana membuat praktik baik ini bisa efektif dan efisien di dalam pembelajaran. Seperti itu. Kemudian untuk Pak Joko terima kasih. Saya pernah ikut kelasnya Pak Joko di kelas poin. Mungkin bisa dilanjutkan Pak Joko. Terima kasih. Terima kasih Bu Rina. Terima kasih Bu Dini. Bisa saya simpulkan ya, bagaimana cara yang paling efektif untuk membuat anak-anak supaya dalam kegiatan publishing, dalam mengantisipasi anak-anak supaya tidak hanya copy paste begitu nggih. Jadi mungkin strateginya seperti apa nanti akan disampaikan oleh Bu Eka. Nggih. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang selanjutnya yaitu raise hand. Sudah, ya, sementara cukup dulu Bapak Ibu. Kami persilakan Bu Eka Fatma untuk menanggapi pertanyaan. Iya, terima kasih Bu Rina, terima kasih Pak Tri tadi sudah meng-ATM best practice saya ya Pak, walaupun bukan yang terbaik, semoga bermanfaat untuk teman-teman di Riau. Selanjutnya terima kasih Bu Dini atas pertanyaannya, mungkin juga bisa kita diskusikan bersama-sama. Yang pernah saya lakukan itu untuk keefektifan kan di sini ada 7 langkah ya Bu. Itu saya buat tidak per minggu, itu satu langkah Bu. Tetapi langkah pertama seperti memulai ide sama eksplorasi itu di satu pertemuan. Nanti menulis skrip sama membuat storyboard itu saya jadikan satu.
mengumpulkan sama editing saya jadikan satu, sama publishing nanti berdiri sendiri. Misalkan kalau kemarin saya estimasi itu sekitar 4 kali pertemuan bisa Bu, 1 bulan kan 4 kali pertemuan saya, berarti 1 bulan itu bisa menyelesaikan itu, kita kasih tenggang misalkan sebagai cadangan pertemuan berikutnya Bu. Saya kemarin seperti itu, jadi tidak saya buat satu langkah, satu pertemuan tidak, tetapi saya jadikan satu seperti mulai ide dengan eksplorasi itu saya jadikan satu, menulis skrip dengan membuat storyboard itu saya jadikan satu seperti itu. Terus untuk agar kita tidak plagiat, memang itu kejahatan dalam pendidikan itu adalah plagiarisme. Nah, itu adalah kejahatan dalam pendidikan kalau menurut saya. Mungkin kita bisa memantau anak kalau dalam bahasa Inggris ya Bu, ini yang pernah saya ajarkan sama anak biar tidak kena plagiat. Itu saya suruh untuk memakai AI. AI-nya pakai Whiteboard. Saya suruh pakai itu biar dia langsung terparaphrase. Nah, mungkin kalau untuk sejarah saya kurang begitu paham karena bahasa Inggris bisa pakai ChatGPT. Itu ChatGPT juga bisa untuk paraphrase. Saya pernah mencoba. Terus untuk alat-alat ya memang kemarin hanya memakai sebatas HP. Ada juga anak yang membawa laptop tapi cuma 1 sampai 2 pertemuan karena berat juga. Dan kemarin itu pakai aplikasi yang biasa Bu, ada yang pakai Canva, ada yang pakai Viva, juga pakai CapCut. Jujur saja untuk aplikasi-aplikasi seperti itu, saya sendiri itu kurang mahir. Ya, saya hanya sebatas, saya sebagai guru hanya sebatas tahu oh model tool-toolnya seperti ini. Jadi nanti kita men-trigger anak saja agar lebih berkembang. Dan dulu itu saya belum berekspektasi bahwa anak bisa menghasilkan sebuah digital storytelling. Ternyata ketika project itu saya lempar kepada anak, ternyata sangat beyond expectation. Ternyata ide anak itu sangat amazing begini. Jadi saran saya mungkin untuk langkah-langkahnya bisa digabung Bu, tidak satu pertemuan, satu itu tidak seperti ini, bisa digabung di seperti itu. Begini. Bisa. Terima kasih Bu Eka, jawabannya akan saya praktekkan. Sama-sama. Ini ada Nyon Sewu, ini ada chat dari fasilitator 00605. Pertanyaan, izin ya Bu Rina, kira-kira penerapan digital storytelling selain bahasa. Saya pernah membaca bukunya Miller Bu. Saya suka membaca bukunya Miller. 2017 itu dia menyatakan bahwa digital storytelling walaupun itu storytelling itu bisa digunakan untuk berbagai macam lesson. Dia bilang ada karena di luar negeri itu ada pembelajaran museum, arsitek, kedokteran, itu dia bisa memakai digital storytelling. Mungkin kalau kita aplikasikan pada mapel selain mapel bahasa, contohnya seperti olahraga, saya ambil contoh. Itu langkah-langkahnya kita bisa ambil, kita kan ada langkah-langkah kan pakai teori. Nah, kita langkah-langkahnya pakai itu, terus mungkin kita misalkan cara mendribble bola atau apa itu nanti ada anak disuruh buat project aja. Nanti misalkan ada gambar orang bawa bola gitu, terus langkah pertama yaitu bola dipegang atau di apa, saya juga kurang paham tentang olahraga nanti, tapi bisa dimanfaatkan selain bahasa. Soalnya di bukunya ada yang menyatakan selain untuk pembelajaran bahasa seperti itu. Nanti bisa disesuaikan langkah-langkahnya. Terima kasih. Fasilitator. Ibu Yoneta Kase, ada yang ingin disampaikan Ibu? Oke, sepertinya ada kendala sinyal. Yang terakhir mungkin Bu Eka, terima kasih sudah menjawab pertanyaan dari di chat sama yang hadir di webinar. Kemudian untuk Bu Erni, apakah masih hadir di sini atau sepertinya juga ada kendala jaringan? Oke,
Baik Bapak Ibu, sepertinya sudah cukup nggih karena keterbatasan waktu, karena kita hanya sampai jam ke pukul 11, masih 3 menit. Untuk acara yang terakhir yaitu penutup. Namun sebelum itu mohon izin saya menyampaikan kesimpulan pada kegiatan webinar kita kali ini. Yang pertama yaitu digital storytelling merupakan salah satu kendaraan bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan dari siswa. Di sini, dengan digital storytelling bisa meningkatkan kemampuan keterampilan abad 21, pendidikan sosial emosional, kemudian profil pelajar Pancasila, serta marilah kita menjadi guru yang mendampingi siswa untuk menjadi produsen teknologi dan memanfaatkan teknologi dengan bijak. Kalau Bu Eka bilang itu dengan bahasanya beliau yaitu teknologi won't replace teachers, but teacher who use technology will replace teacher. Nah, ibaratnya guru yang menggunakan teknologi akan menggantikan guru yang tidak menggunakan teknologi. Kemudian kesimpulan yang kedua, fitur-fitur yang gratis dari teknologi kita bisa memanfaatkan dalam pembelajaran. Mari Bapak Ibu untuk belajar bersama dalam menggunakan fitur-fitur yang ada di teknologi. Baik Bapak Ibu, demikian rangkaian dari kegiatan webinar kita kali ini dengan tema penggunaan teknologi dalam pembelajaran kurikulum merdeka. Namun sebelum saya tutup, untuk selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Bapak Ibu bisa mengaktifkan kamera untuk bisa foto bersama. Monggo panitia untuk melakukan sesi dokumentasi. Baik, siap Bapak Ibu. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Oke. Sekali Bu, fotonya 2 kali lah. Gitu, oke. Diulangi Bu Yuli, fotonya untuk 2 kali atau 3 kali. Sekali lagi, yuk gayanya yuk. 1, gemilang. 1, 2, 3. Sampun, terima kasih. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita baca dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sampai jumpa di kegiatan webinar yang lain. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf jika dalam membersamai Bapak Ibu ada tutur kata maupun perilaku saya yang kurang berkenan. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Kita berjumpa di lain waktu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu mohon untuk mengisi presensi nggih, ada di link chat. Nanti sertifikat akan kami kirim melalui email. Terima kasih sudah bergabung. Sama-sama. Terima kasih Bu Yuli. Dapat meninggalkan ruang meet ya Bu. Silakan. Terima kasih. Yang penting sudah ngisi Google Form di link chat. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Tri dari Riau sudah bergabung. Terima kasih Bu, mohon izin Silakan Bu. Semuanya, Bu Yuli, Bu Rina, Pak Joko, Bu Eka, Bu Dini, dan semuanya, Pak Tri dari Terima kasih Ibu Kepala Sekolah yang sudah memfasilitasi. Sama-sama Bun. Terima kasih Bu Yuni, saya bisa open mix. Ya, iya Bun, sama-sama Bun. Who is the next Bu? Siapa yang selanjutnya Bu? Bu Naning, sebelum jadi pengawas. Bun. Bisa Bu Boleh Naning.
golek bola Bu Eka. Yes, ambek bodah. Nah, cocok yes. Tak jak ngaji tok iku malahan tak kota darus. Religius ya Bu. Spiritual Bu itu Bu, spiritual. Ayo tadarus 30 juz sak 30 dino kok. Nah, cocok ya. Dibagi Bu pesertanya kan 90. Nah, sak peserta itu kayak sak juz ngono. Hataman ya Bu. Ya, cocok. Hataman online ya Bu. Ya Bun. Ya Bun. Cocok. Nah, spiritual nanti kita juga adakan. Masih ya Bun, sukses kita. Yang perdana, alhamdulillah lebih dari 100 peserta. Mohon izin mengakhiri nggih. Ya. Randa. Ampun Pak Bambang ngopi lagi. Pak Bambang muncul di akhir karo ngopi lho. Yuto.